Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Iwan Setiawan SPD dari SD Negeri Sri Wulan 4, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Dengan fasilitator Bapak Sukiyo SPD dan pengajar praktik Ibu Sri Sumardianti SPD. Video kali ini yaitu mengenai demonstrasi kontekstual untuk modul 1.4 budaya positif. Seperti apa kelanjutannya? Saksikan terus sampai di akhir video ini. Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan mencoba menyajikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap atau langkah dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Langkah pertama dalam menerapkan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Hal ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, serta menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada langkah yang kedua, yaitu melakukan validasi tindakan yang salah, di mana hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, yang nantinya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada langkah ketiga untuk segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik yang nantinya mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak Ibu Guru hebat, pada kasus yang pertama, yaitu ada seorang siswa bernama Bayu yang terpergok sering buang air kecil atau kencing sembarangan di sekolahan. Seperti apa skenario dari penerapan segitiga restitusi untuk masalah ini? Saksikan video berikut ini. Gimana kegiatan kalian? Ini ada yang kosong 2. Siapa yang udah berangkat? Oh, Intan nggak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Bolos loh. Udah diparahin belum? Udah jemput? Udah mau berangkat? Nah, besok dipanggil ya. Orang-orang dipanggil untuk dikasih pengarahan. Loh, ini siapa nih? Bayu. Bayu kemana ya? Itu Pak, Bayu pipis di sini. Oh, itu saudaranya nih. Mas Bayu, Ya. ya kamu pulangnya terakhir Ya. harus menghadap Pak Guru dulu ya. Ya. Tahu kenapa kok disuruh menghadap Pak Guru dulu? Tahu. Karena Karena aku kena masalah. masalahmu apa coba? Berak sembarangan. Berak sembarangan.
buang air kecil sembarangan. Oh, buang air kecil sembarangan. Bisa bedakan buang air kecil dengan buang apa berak nanti? Kalau berak tuh Berak kali kotoran sing dipangan. kok dipangan? Sing makanan wis dipangan terus dadine dawa. Oh, buang air besar gitu ya. Iya. Nah, tadi teman-temanmu melihat kamu buang air kecil sembarangan, Mas Bayu. Ya, Ya, bener Banda. benar. Nah, Pak Guru tahu ya bahwasanya berbuat salah itu hal yang biasa. Ya, Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru dulu juga pernah kayak gitu ya, seperti kamu pernah melakukan kesalahan seperti kayak itu ketika Pak Guru masih kecil ya. Namun semua harus bisa belajar dari pengalaman dan paling tidak bisa menemukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya. Di sini Pak Guru tidak menyalahkan Mas Bayu ya, Ya. tidak menyalahkan Mas Bayu, tapi Pak Guru pengen mencari solusi ya, dari permasalahan kamu itu. Kenapa kok kamu buang air kecil itu sembarangan? Ya, coba Mas Bayu ceritakan kenapa kok kencing atau buang air kecil sembarangan, apalagi kok di bawah perpustakaan dekat dengan tanaman pot kayak gitu. Ya. Coba gimana menurut Mas Bayu? ini loh Pak. Kamar mandi ini loh Pak. Pas kan air uyah, Pak biur. Aku ngerti apa. Kalau pas buang air kecil tidak ditegur. Kamu Lali, yang sing keri tidak apa lali. oh, lali. Terus aku tak parani menguyah dengan wanginya enak. Terus aku pindah loh Pak. Oh, kamu merasa tidak nyaman kalau buang air kecil di kamar mandi itu. Ya, Alasannya apa tadi? karena ada lupa akhirnya Baunya tidak enak. ya Nah, makanya kalau baunya tidak enak harus bagaimana? bersihkan. Dibersihkan ya, kamu juga harus membersihkan ya. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu ya tadi ya? Berarti temanmu ada yang Buang air kecil tapi rati. tidak dibersihkan, tidak dikebur gitu ya. Oh gitu ya. Nah, itu alasan kamu kenapa kok terus kamu akhirnya buang sembarangan begitu, membuang air kecil, kencing di apa tadi di bawah perpustakaan begitu, alasan kamu. Ya, Nah kira-kira kayak gitu dibenarkan nggak? benar kan? Dibenarkan. Menurut kamu itu dibenarkan, tapi menurut sekolahan dibenarkan nggak? Ya. Benar. Nah, supaya tidak terjadi kayak gitu lagi, supaya kamu tidak kencing sembarangan kayak gitu lagi, harapan kamu bagaimana? Membersihkannya. Terus supaya biar bersih, biar wangi itu harus bagaimana? Apa ya? Dikasih apa? Coba Uang. pewangi begitu. Ya. Dan nanti kita usulkan ya. Kamu nanti bisa usulkan ya. Usulkan pada siapa coba? Teman. Teman atau pada guru. Pada lagi siapa lagi? Bapak kelas sekolah ya. Supaya apa tadi? Dikasih pewangi. Terus kamu juga harus ngasih tahu siapa lagi? Teman-teman. Teman-teman ngasih tahu bagaimana? Kalau kecil jangan langsung tinggal. Jangan langsung tinggal, harus bagaimana? Bersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Nah, Mas Bayu sendiri kalau pas habis kencing gitu ditinggal langsung atau dibersihkan dulu? Tinggal. Ditinggal ya, berarti kan Mas Bayu juga kayak gitu ya. Artinya apa?
Harus bagaimana Mas Bayu sendiri? Harus dibersihkan. Iya, bisa memberikan apa? Contoh. Contoh ya, Mas Bayu harus bisa jadi contoh bagi siapa tadi? Teman. Bagi teman dan juga bagi diri sendiri ya. Utamanya Mas Bayu harus bisa bagi contoh bagi diri sendiri dan juga bagi temannya ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang lain nanti diajak oleh Mas Bayu ya. Kalau begitu besok Senin ya, Senin kamu habis upacara berdiri di depan ya, nanti ngajak kampanye teman-temannya ya, mau nggak? Jadi sebagai keyakinan sekolahan kita bahwasanya apa tadi, kalau membuang air kecil sembarangan, jangan langsung tinggal, kalau pas di kamar mandi ya diapakan dulu, digebyur supaya apa? Tidak bau, supaya wangi. Terus kamu juga bisa usul pada sekolahan, Bapak Ibu guru usul kamar mandinya dikasih apa nanti? Kasih pewangi ya, supaya apa? Supaya wangi. Ya, terus kenapa kok nanti kamu kok harusnya pergi ke kamar mandi, tapi kamu tidak ke kamar mandi malah ke bawah perpustakaan? Alasan kamu apa lagi tadi? Nah, kan kamu tidak cuma sekali ini toh, ya toh? Ya udah 3 kali kalau tidak salah Pak Guru mendengar kamu suka kencing sembarangan, ya toh? Alasan kamu apa? Kemarin Pak Guru mendengar alasan kamu karena dikunci, dikunci terus aku kebelet Pak, susu Pak, nggak bisa langsung buka, terus akhirnya terus tak kencingnya di mana? Sebelah perpustakaan. Nah, alasan itu berarti kamu harus bagaimana usulan kamu? Jangan dikunci ya, berarti dibukanya pas pagi terus dikunci pas sore atau pas pulang, begitu ya. Dan ini ya besok ya. Nah besok berarti hari Senin kamu setelah upacara kampanye pada siapa tadi? Pada teman-temannya, dan juga memberikan usulan pada sekolahan apa tadi? Dikasih pewangi dan juga jangan enggak, supaya biar kamu enggak kebelet enggak bisa tadi, jangan diapain tadi? Enggak, kamar mandi ini jangan dikunci ya. Kalau pas pagi jangan dikunci, sehingga kalau pas kamu kebelet langsung bisa ke kamar mandi, tidak perlu mengambil kunci lagi. Nah ini nanti Pak Guru kan mengatakan tidak menyalahkan kamu, tapi hanya ingin mengajak kamu, yuk jangan sampai diulangi lagi yang sudah-sudah. Kamu mau jadi agen perubahan, mengajak temanmu untuk jadi yang lebih baik lagi, jangan seperti kamu. Mau ya? Nah yang penting kamu tidak diulangi lagi ya. Terima kasih atas kesediaan Mas Bayu untuk tinggal sebentar, untuk bisa diajak ngobrol dengan Pak Guru. Begitu Mas Bayu ya? Kamu enggak masalah toh? Oke, ya silakan boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Andika Pratama, kelas 5 SD Negeri Seluruhan 4. Saya merasa senang bisa dibimbing Pak Iwan dalam kasus kencing sembarangan, karena beliau tidak memarahi saya, namun membimbing dan mengarahkan dengan kasih sayang. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan video penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang kedua, di mana teman-teman Afwan melaporkan ke guru kalau mereka sering dijahilin oleh Afwan. Bagaimana skenarionya? Saksikan video berikut ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mas Afan. Nah, alhamdulillah Mas Afan mau memenuhi permintaan Pak Guru untuk datang ke sini ya. Nah, kira-kira udah tahu nggak kenapa kok diminta datang ke sini Mas Afan? Udah tahu. Udah tahu. Kenapa? Sering ngajak teman. Sering ngajak teman. Sering diajarin teman. Sering diajarin teman. Nah, Pak Guru paham dan pernah juga mengalami hal yang kayak gitu ya. Memang bahwasanya berbuat salah itu hal yang wajar ya. Jahil itu hal yang wajar ya. Kenapa Pak Guru mengatakan itu wajar? Karena ketika Pak Guru masih kecil juga seperti kamu juga ya, pernah jahil, pernah ngejek temannya juga, pernah ya berguru dengan temannya yang mungkin maksud kita hanya berguru tapi teman kamu menganggapnya serius ya. Namun yang penting adalah Mas Afan, kita semua juga harus belajar dari itu semua, bahwasanya kita harus menjadi jauh lebih baik lagi. Masa Mas Afan pengen seperti kayak ini terus? Tidak tahu lah. Tidak ada manusia yang sempurna Mas Afan ya. Manusia pasti punya kesalahan. Mas Afan juga pernah salah, Pak Guru juga pernah salah ya. Namun setiap kesalahan itu jangan sampai terus, kalau kita sudah tahu salah ya jangan diulangi lagi. Harapannya begitu ya. Nah, Pak Guru tidak akan menyalahkan kamu ya. Nanti kan Pak Iwan mengatakan itu hal yang wajar dan lumrah dilakukan oleh seorang anak. Tidak akan menyalahkan kamu. Namun begitu, yuk Pak Guru pengen kita bersama-sama mencari solusinya supaya hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh Mas Afan. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa lah. Kalau itu bisa dilakukan oleh Mas Afan, nanti kan jadinya kan teman akan merasa bagaimana? Kira-kira kalau kamu tidak jahil, tidak nyakitin temanmu merasa bagaimana jadinya? Senang, nyaman ya, tidak ada yang nakali, tidak ada yang jahili. Pernah nggak kamu mendengar berita ada di luar sana ya, daerah selain Demak sini, gara-gara dijahili temennya, dilelah temannya itu tidak mau terima, akhirnya dipendam dalam hati, sehingga orang itu jadinya malah bunuh diri. Kan tidak baik juga kalau kayak gitu ya. Nah, dilelah teman kamu di sini masih mau menerima, cuma nganggapnya sebagai guruan yang biasa ya. Nah Mas Afan, alhamdulillah Pak Guru, terima kasih kamu sudah mau mengakuinya, sudah mau berbicara tentang hal ini ya, sehingga kamu juga menganggapnya hal itu jangan sampai terulang lagi. Nah Pak Guru mau tanya, kenapa sih kamu kok kemarin-kemarin atau terakhir itu masih sering melakukan kayak gitu lagi? Kok suka jahili temanmu itu mesti ada alasannya. Apakah ini Pak Guru kok sering mendengar kamu suka jahili Husna ya? Kenapa? Atau mungkin kamu suka sama Husna? Enggak. Nah, terus alasannya apa? Coba. Alasan kamu kok suka jahili teman-temanmu, terutama temanmu yang cewek ya, Husna, ada Mala, ada Fitri, ada Kiki. Kenapa kok sering kamu jahili? Ya tidak semua cewek ya, ada juga yang cowok juga. Coba menurut Mas Afan alasannya apa? Kok kamu suka menjahili temanmu? Mungkin kamu bisa mengungkapkan. Saya ini ubah nih. Coba kamu mengungkapkan alasan kamu. Nggak tahu, pengen aja gitu. Ya berarti kamu pengen tanganmu bergerak terus tuh. Nah untuk itu kalau sudah tahu itu salah, bisa nggak? Yuk kita kerjasama ya. Bagaimana caranya supaya itu tidak terulang lagi? Menurut Mas Afan bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi? Apa yang harus Mas Afan lakukan?
Iya, dengan cara apa? Berteman dengan baik. Berteman dengan baik, terus harus saling apa? Saling menghormati. Nah, itu kan juga sudah kita sepakati toh. Di sekolahan kita sepakati, sekarang kita sudah menggaungkan anti bullying. Dengan temannya harus saling menghormati, saling mengerti, saling menyayangi. Nah, itu harus benar-benar diterapkan. Itu ya, di kesepakatan sekolahan kita, Mas Afan harus menerapkan dengan baik. Ya, besok Senin, aku pengen kamu jadi agen perubahan juga. Ya, berkomitmen menyatakan, ngomong dengan teman-temanmu, teman-teman, ayo kita menggerakkan anti bullying. Dengan cara apa? Tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mencaci maki temannya, tidak boleh memukul temannya. Hal-hal yang kayak gitu kita hindari. Mau nggak? Mau ya? Senin Mas Afan laksanakan itu, berkomitmen untuk bisa menerapkan keyakinan sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, ramah bagi kita semua, bagi anak. Ya, kalau kitanya nyaman, bagaimana? Enak ya? Enak, jadi sekolahnya juga bisa apa? Pengen sekolah terus kan? Tapi kalau temanmu tidak merasa nyaman, jadinya apa? Wah, sekolah males. Itu kali terus harapan. Nah, makanya kok kita janji ya, senang ya. Nah, bisa ya? Mau ya? Oke, Mas Afan, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu dengan Pak Guru. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang seperti ingin kamu cita-citakan. Ingin jadi apa Mas Afan besok? Polisi, apalagi polisi. Polisi berarti harus mengayomi orang lain, ya enggak? Nah, makanya mulai sekarang terapkan itu, ya. Aku harus mengayomi teman-teman. Begitu? Ya, terima kasih Mas Afan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Nurafan, kelas 6 SD Negeri Sriwulan 4. Saya merasa senang bisa dibimbing Pak Iwan dalam kasus mengejek dan menyakiti teman. Beliau tidak langsung menyalahkan saya, namun mengajak saya berpikir hal yang lebih baik dari mengejek dan menyakiti teman. Terima kasih Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual dari saya, modul 1.4, budaya positif, penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.